Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Araditu dengan NPM 224111204 kelas Manajemen 22C dari Universitas Teknokrat Indonesia. Laporan ini merupakan catatan berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi yang nantinya dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma akuntan, dan lembaga lain. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan pajak atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus, kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting. Mengapa analisis ini penting? Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor, dan terakhir mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal di periode tertentu. Komponen yang di dalam neraca adalah data histori aktiva. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh dari hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Berarti, manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan data perusahaan. Yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ada menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi. Ini disebabkan karena akuntan harus memperlihatkan nominal modal pada akhir periode sudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Ada 3 jenis metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal. Yang kedua, analisis vertikal. Yang ketiga, analisis industri. Yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dengan laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Yang pertama, analisis tren atau indeks. Analisis tren atau indeks ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Yang kedua, analisis sumber modal. Teknik analisis laporan keuangan ini umum dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan.
sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terdapat perubahan. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perubahan laba kotor dari periode ke periode lain. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas, sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Selanjutnya, analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di satu laporan sama di periode yang sama pula. Yang pertama, analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan persentase. Yang kedua, analisis break-even. Analisis titik impas merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produksi dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh suatu periode. Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Metode analisis laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategis di periode selanjutnya, serta meninjau kembali perihal sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, teknik analisis pertumbuhan. Teknik ini disusun dengan membandingkan penurunan atau kenaikan posisi laporan keuangan di suatu periode dengan periode lain. Pada masing-masing pos analisis laporan keuangan yang digunakan adalah analisis nilai persentase. Metode yang ketiga, analisis industri. Analisis ini akan membandingkan perusahaan dengan perusahaan di bidang serupa. Selanjutnya, prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Ini merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Itu saja materi dari saya. Terima kasih.